Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Putri dari Prodi TRKJ kelas 1B. Di sini saya ingin melakukan protokol routing, yaitu dengan protokol yang berbeda, yang dimana saya akan menggunakan 3 buah protokol, yaitu ada OSPF untuk di wilayah sebelah sini, lalu ada BGP, dan juga yang terakhir ada EIGRP. Nah, di sini saya menggunakan OSPF 1000, lalu untuk KS-nya itu 1000, dan untuk di sebelah sini, sekitar sini, untuk EIGRP-nya saya menggunakan EIGRP 200 dan juga AS-nya 2000. Dan untuk IP-nya sendiri, untuk di router TRKJ dan juga router TI itu saya menggunakan IP 172.16.1.1/30, di sini titik 1 dan di sininya akhirannya titik 2. Lalu untuk router TRKJ ke router agro, saya menggunakan IP 172.17.1.1, di sini titik 1 akhirannya, dan di router agro di sini saya menggunakan akhirannya titik 2 dengan /30, di sini juga /30. Lalu untuk router agro ke router TI, yang dimana di TI saya menggunakan IP 172.18.1.1 dan di sana akhirannya titik 2 untuk di router agro. Lalu untuk router TRKJ, di sini saya beri IP 192.168.1.1, yang dimana nanti untuk mengarah ke PC, nanti di PC ini dia akan mendapatkan DHCP, mendapatkan IP-nya secara otomatis dari router. Lalu di sini saya tambahkan juga server. Untuk di servernya saya isi secara statik. IP address-nya 192.168.1.254. Lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1, dan untuk DNS servernya 192.168.1.254. Lalu untuk di router TI juga saya akan memasukkan IP yang ini, yang 192.168.2.1, dan di PC juga akan mendapatkan IP secara otomatis di router ya, menggunakan DHCP juga. Lalu untuk menyeberangnya TI ke router TO, dari router TI sendiri saya menggunakan kabel serial. Di serial 2/0 di router TI saya menggunakan IP 10.10.10.1/30. Berarti di TO sini saya menggunakan akhiran titik 2. Lalu untuk di router TO sendiri saya memberikan IP juga untuk ke PC di router FA1/0 ini dengan IP 192.168.3.1. Nanti dimana juga PC-nya ini juga akan mendapatkan IP secara otomatis juga atau DHCP dari router. Lalu untuk router TO ke router TIP, saya menggunakan IP 20.20.20.1/30. Berarti untuk di TIP ujungnya saya menggunakan titik 2 yang akhirannya 2. Lalu untuk router TO ke router AKP, yang di router TO saya menggunakan IP 30.30.30.1/30. Berarti akhirannya di router AKP saya menggunakan titik 2. Lalu untuk di router TIP ke router AKP, dari router TIP ini saya menggunakan IP 40.40.40.2.
Berarti di AKP-nya ini saya menggunakan akhirannya .1. Lalu untuk di router TIP ini di FA1/0-nya juga saya akan memasukkan IP 192.168.4.1 dan /24, di mana nanti di PC-nya juga akan mendapatkan IP secara DHCP dari di router. Baik, langsung saja saya akan mulai memasukkan semua IP-nya dulu. Yang pertama-tama saya akan mulai memasukkan IP di router TRKJ dulu. CLI ini enable configure terminal. Saya ganti nama dulu jadi TRKJ. Lalu interface FA saya beri IP di FA00 dulu, yang IP-nya yang ini. No shutdown. IP add 172.16.1.1 255.255.252. Lalu exit. Interface FA yang di atas ini, yang menuju ke arah atas, yang ini IP-nya. FA 4/0 no shutdown. IP add 172.17.1.1 255.252. Exit. Lalu interface FA yang di bawah menuju PC. FA 1/0 no shutdown. IP add 192.168.1.1 255.255.255.0. Lalu exit. Lalu kita ke IP DHCP. IP DHCP pool TRKJ default router 192.168.1.1 network 192.168.1.0 255.0. Lalu masukkan DNS-nya 192.168.1.254. Lalu exit ke IP DHCP excluded 192.168.1.1. Oke, ini sudah selesai. Seharusnya di PC sudah bisa mendapatkan IP-nya secara DHCP. Oke, sukses. Dia sudah mendapatkan IP-nya dan juga beserta DNS servernya. Nah, lalu selanjutnya saya akan masukkan IP di router Agro. Ke CLI lagi. Enable configure terminal. Kita ganti juga hostname-nya jadi Agro. Lalu interface FA 0/0 yang di bagian sebelah kiri, yang IP-nya akhirannya .2. No shutdown. IP add 172.17.1.2 255.252. Lalu exit. Interface FA yang di sebelah kanannya, yang IP-nya 172.18.1.2 FA 1/0 no shutdown.
IP at 172.18.1.2 255.255.252. Lalu exit. Sini sudah selesai. Lalu lanjut ke di router TI. Enable configure terminal, ganti juga hostname-nya. Hostname-nya jadi TI. Lalu interface yang mengarah ke atas ke agro di FA 0/5 dengan IP yang ini. FA 5/0 no shutdown IP at 172.1.1.1.255.252. Exit. Interface yang mengarah ke kiri ke arah router TRKJ di FA 0/0 dengan IP yang ini. Interface FA 0/0 no shutdown 172.16.1.2.252. Exit. Lalu interface FA 1/0 yang mengarah ke PC. No shutdown IP at 192.168.2.1 255.255.0. Oke, exit. Kita langsung buat DHCP-nya. IP DHCP full TI, lalu default routernya 2.1, networknya 192.168.2.0 juga, lalu DNS-nya 192.168.1.254, lalu exit. Lalu ke IP DHCP excluded address dengan IP 192.168.2.1. Ini sudah selesai. Kita cek di PC-nya apakah sudah mendapatkan IP. Ya, dia berhasil dengan 2.2. Lalu untuk kita beri lagi IP di serial 2/0 untuk nyebrang ke router TO. Interface serial 2/0 no shutdown. IP add-nya yang ini yang 10.10.1 akhirannya 10.10.10.1 255.255.255.252. Exit. Oke, ini sudah selesai. Lanjut di router TO. Enable configure terminal, ganti hostname, lalu interface serial 2/0 yang ini yang mengarah ke TI 10.10 yang akhirannya .2. No shutdown IP at 10.10.10.2 255.255.255.252. Oke. Lalu exit. Lalu interface FA 0/0 yang di sini yang pakai 20.20 yang akhirannya .1. No shutdown IP at
titik 20 titik 20 titik 1 255 255 252, lalu exit interface FA 4/0 yang di sini yang mengarah ke router AKP, yang di sini dengan IP 30.30 yang akhirannya .1. No shutdown IP at 30.1 252. Oke, exit. Lalu yang di sini di FA 1/0 yang mengarah ke PC. FA 1.0 no shutdown IP at yang 192.168.3.1 255.255.0. Oke, exit. Sini langsung kita beri DHCP IP DHCP pool TO default router 192.168.3.1 network 168.3.0 1.0, lalu DNS nya 92.168.1.254. Exit, lalu IP DHCP exclude data address 92.168.3.1. Oke, seharusnya sudah dapat IP nya di PC cara DHCP. Oke, berhasil. Lalu kita ke router AKP. Enable configure terminal, hostname-nya AKP. Oke. Interface FA0/0. Yang di sini untuk mengarah ke router TO dia menggunakan IP 30.30 yang akhirannya .2. No shutdown IP at 30.30.32.255.252. Exit interface FA 1/0 yang di sebelah kanannya router AKP yang mengarah ke router tip dengan IP 40.40 yang akhirannya .1. No shutdown IP at 40.40.40.1 252. Oke, exit. Oke, sini sudah selesai. Lalu yang terakhir ke router yang TIP. CLI ini enable hostname-nya di TIP. Interface FA 0/0 yang mengarah ke kiri, mengarah ke router TO dengan IP 20.20 yang akhirannya .2. 0/0 no shutdown IP at 20.20.2 255.255.252. Exit. Lalu di FA 5/0 mengarah ke bawah ke router AKP dengan IP 40.40 yang akhirannya .2. 5/0 no shutdown IP at 40.40.40.2 255.255.252. Oke, exit. Lalu interface FA mengarah ke PC dengan IP
192.168.4.1 FA1/0. Nah, shutdown IP at 192.168.4.1 255.255.255.0. Oke, exit. Lalu kita beri DHCP juga. IP DHCP pool TIP default router 92.168.4.1 lalu network 92.168.4.0 255.255.255.0 lalu DNS 92.168.1.254 lalu exit, lalu IP DHCP excluded address 92.168.4.1. Oke, ini sudah selesai. Kita cek di PC-nya. Oke, sudah berhasil. Baik, di sini saya sudah selesai memasukkan semua IP-nya. Lalu yang terakhir adalah untuk peroutingannya. Oke, yang pertama-tama saya akan mulai routing di sebelah kiri ini. Untuk di router sebelah kiri ini, untuk ketiga router ini dia menggunakan protokol OSPF 1000. Jadi saya akan mulai dari router TRKJ dulu. Kita buka CLI lagi. Lalu kita enable configure terminal. Lalu di sini kita ketik router OSPF 1000. Lalu kita ketik networknya. Nah, untuk networknya ini saya ambil di sini ya, yang 16.1 sama di atasnya yang 17.1, lalu juga di PC sini 168.1.0 untuk networknya. Berarti 172, 116, 1.0. Lalu untuk wildcardnya, untuk menentukan wildcardnya itu 255.255.255.255 dikurang subnet mask yang kita gunakan. Misalnya saya menggunakan subnet mask yang akhirnya 252, berarti itu menggunakan /30. Nah, jadi di oktet keempatnya itu 252 dikurang 255. Jadi kayak dibalik ya, 255 dikurang 252 berarti hasilnya 3. Sedangkan yang lainnya itu 255 dikurang 255 itu hasilnya 0. Jadi untuk wildcardnya itu di sini 0, 0.0.3. Nah, 3 tadi yang 255 dikurang 252. Lalu selanjutnya area 0. Oke. Lalu untuk IP selanjutnya yang di atasnya tadi yang 17.1 berarti titik 0. 17. Oke. Lalu yang selanjutnya yang di bawah sini yang di PC yang 168.1.0 168.192. Nah, untuk wildcardnya ini yang di sini kita pakai 255. Oke, kita enter lalu exit. Oke, kita tutup dulu lalu lanjut di router agro. Enable configure terminal router OSPF 1000. Networknya
Untuk di router agro ini, yang di bagian sebelah kirinya ini, ya tetap 172.17.1, dan juga yang di sini sebelah kanannya 172.18.1.0. Itu yang pertama itu 172.16.1 17.1.0. wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Lalu yang kedua, yang ini diganti jadi 18, yang di sebelah kanannya ini. Oke, ini sudah selesai. Exit, kita do show IP root. Oke, yang O ini berarti dia OSPF untuk yang O ini. Oke, lalu selanjutnya di router TI, enable configure terminal router OSPF 1000, networknya yaitu yang di sini juga, yang 172.16.1.0 dengan yang 172.18.1.0 sama yang di PC 192.168.2.0. Yang pertama 172.16.1.0, wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Lalu yang kedua, yang di atasnya menuju ke router agro yang 18.1, 18, lalu yang kedua, yang terakhir ini yang di PC diganti jadi 255, ganti area 0 255, di sini jadi 2 168 192. Oke, exit, do show IP root. Oke, ini untuk yang bagian OSPF-nya. Baik, yang di bagian sebelah kiri router yang untuk OSPF sudah selesai. Lalu kita berpindah lanjut ke di bagian sebelah kanan, di ketiga router yang menggunakan protokol EIGRP. Saya akan mulai dari router TO dulu. Oke, enable configure terminal. Lalu di sini router EIGRP 200. Oke, lalu untuk networknya, yang mana saya akan menggunakan yang di sini, yang 20.20 yang akhirnya titik 0 juga, dengan yang di bawahnya ini menuju ke router AKP yang 30.30, lalu yang mengarah ke PC yang 192.168.3.0. 20.20 20.0 0 3. Oke, tanpa area network, tanpa area. Oke, lanjut di bawahnya yang 30. Oke, lalu yang terakhir yang di bagian PC
Oke, exit. Ini sudah, lalu kita lanjut ke router AKP. Oke, enable configure terminal. Lalu di sini router EIGRP 200. Ya. Lalu untuk networknya yang di AKP, di router AKP ini berarti yang di sini ya, yang 30.30 sama yang sebelah kanannya ini yang 40.40. 0, wildcardnya 3. Oke, lalu sini 40. Oke, exit, lalu do show IP route. Oke, untuk yang D ini berarti dia yang ini ya, untuk EIGRP ya. Oke, lanjut, dan terakhir di router TIP. Enable configure terminal router EIGRP 200. Networknya untuk yang di TIP berarti yang di sebelah sini mengarah ke TO yang 20.20 akhirannya 0, lalu yang ke arah bawah ke arah router AKP yang 40.40.0, lalu yang mengarah ke PC yang 192.168.4.0. Wildcardnya 0.3. Lalu yang titik 40. Oke, lalu yang di PC di 68 92. Oke, exit, do show IP route. Oke, ini yang bagian EIGRP nya. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu di router antara router TI dan juga TO dengan menggunakan untuk menghubungkannya itu dengan menggunakan protokol BGP. Nah, pertama kita ke router TI dulu. Oke, untuk TI berarti ini langsung router BGP 1000. Router BGP 1000. Oke, router BGP 1000 untuk neighbornya itu dia mengarah ke arah TO ya. Untuk tetangganya berarti yang di 10.10 yang akhirannya titik 2 dengan remote AS-nya yang ini di TO ini berarti 2000. Neighbornya berarti 10.10.10.2, remote AS-nya 2000. Lalu redistribute OSPF 1000. Oke, lalu exit. Lalu selanjutnya di router OSPF 1000 redistribute lagi yaitu BGP 1000 subnet.
lalu exit. Oke, di sini sudah untuk BGP-nya. Lalu di router TO lagi. Ini router BGP 2000. Lalu untuk neighbor-nya berarti yang di sebelah kiri menuju ke TI ya, di 10.10 akhirnya titik 1 10.10.10.1 remote asnya berarti yang di bagian sebelah sini, berarti remote asnya itu 1000. Oke, lalu udah distribute lagi EIGRP 200, lalu exit. Lalu router EIGRP 200, lalu di sini redistribute lagi BGP 2000 ya, BGP 2000 yang di sini, dengan kita tambahkan di sini metrik kita gunakan 1 spasi 1 5 kali, itu untuk membatasi bandwidth metrik. Lalu sesudah ini kita enter, lalu kita exit. Oke, sudah selesai. Lalu kita yang terakhir kita akan melakukan tes ya, apakah semua perangkat sudah terhubung satu sama lain. Oke, kita akan mulai mencek ya apakah semua perangkat sudah terhubung. Kita mulai dari router TRKJ dulu ya, dari PC 0 ke router TRKJ, sukses. Lalu dari PC 0 ke router agro juga sukses. Untuk PC 0 ke router TI juga sukses. Lalu di PC sini, PC 1 ke router TI juga sukses. PC 1 ke router agro sukses. PC 1 ke router TRKJ juga sukses. Lalu router TI ke router TO juga sukses. Lalu di PC ini ke router TO sukses. Jadi PC DTO ke router AKP sukses. Dari PC ini juga ke router TIP juga sukses. Lalu di PC DTIP ke router TIP sukses. PC di bawah TIP ke router AKP sukses. Yang di sini ke router TO juga sukses. Oke, kita akan coba untuk menyeberang, tapi sebelumnya saya mau ping dulu dari router yang di ujung, dari PC yang di ujung. Saya mau coba ping dulu. Saya akan ping ke 192.168.1.254. Saya akan ping ke DNS, maksudnya akan ping ke servernya. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Kita ulang lagi. Oke, sudah reply, berarti berhasil. Kita akan coba menyeberang PC ke PC lain, dari PC di TIP ke PC yang di TI. Oke, sukses.
lalu dari di PC di router TRKJ ke PC yang di bawah router TIP jika sukses. PC di bawah TI ke PC router di bawah TO. Oke, sukses. Oke, untuk saling menyeberang antar PC sukses, semua perangkat juga bisa saling terhubung. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata baik yang disengaja atau tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.